Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anak kami semua untuk kelas 11 di mata pelajaran 1. Kali ini kita memulai proses belajar mengajar kita seperti biasa. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak akan mengajak kita semua untuk berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak kami semua. Pagi ini kita belajar di pertemuan ke-14. Ya. Ini pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 mungkin kemarin itu udah kita belajar di pertemuan ke-13, yaitu judulnya peralatan penanganan jaringan fiber optik. Kita hanya melanjutkan dari subbab ini, yaitu peralatan penanganan jaringan fiber optik. Ada kemarin itu kita jawab atau kita kerjakan, kita jelaskan juga apa sih peralatan penanganan jaringan fiber optik itu. Ada 5 kemarin tuh, yaitu power meter, ada kemarin tuh petcore, pigtail, microscope fiber, dan optil connector cleaner. Itu 5 ya, peralatan atau pengenalan dalam fiber optik, jaringan fiber optik. Kita masuk di pertemuan ke-14 ini, yaitu melanjutkan materinya, yaitu masuk di nomor 6 ya, nomor 6 peralatan penanganan jaringan fiber optik. Nah, di sini di nomor 6 ini yaitu tisu fiber optik. Mungkin Anda sudah tahu fungsi tisu itu dan bagaimana sih bentuk dari tisu itu, fungsinya apa, mungkin Anda sudah tahu. Nah, saya jelaskan di sini adalah untuk membersihkan korek, yaitu membersihkan bagian-bagian komponen dari fiber optik yang mengenakan kotoran, dari bagian tertentu yang sudah ada pada jaringan fiber optik tersebut. Yang kemudian di nomor 6 ini juga ada peralatan penanganan jaringan fiber optik lainnya. Apa itu? Yaitu OTDR atau Optical Time Demand Reflector. Yang merupakan OTDR ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dari jarak tempuh tertentu. Sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Itu adalah OTDR. Itu untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik di dalam mampu menjangkau jarak tempuh tertentu. Itu untuk OTDR. Yang berikutnya adalah di peralatan penanganan fiber optik lainnya juga, yaitu ada sebelum saya menjelaskan itu juga, di OTDR ini ada alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksi kabel trek, putusnya korek yang belum diketahui letaknya putusnya kabel, atau juga untuk melakukan bending. Fungsi OTDR adalah sebagai berikut. Ada beberapa alat pendeteksi kabel trek ini dalam OTDR. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah cara mendeteksinya yang guna mengetahui posisi. Itu fungsi dari cara mendeteksinya. Yang kemudian adalah alat yang dilakukan pendeteksi kabel treknya. Yang lain adalah gangguan guna melacak posisi.
Itu. Yang bagian C, gangguan mengetahui jumlah, yaitu gunanya untuk mengetahui jumlah dan melacak posisi juga. Itu cara mendeteksi ya, mendeteksi kabel dari fiber optik ini untuk mengetahui tracknya. Kemudian bagian D itu gangguan pengukur di OTB. Itu sebagai alat ukur juga di OTB ya, gangguannya. Kemudian apabila keadaan loss pada jaringan dari jalur lainnya, terdapat gangguan atau terdapat kabel yang putus, maka akan tampak pada layar OTDR. Itu dia. Kalau ada sesuatu yang putus atau terjadi sesuatu yang tidak muncul di layar OTD, maka akan tidak muncul atau black screen. Cara pengecekan alat ini adalah dengan cara mengirim sinyal laser pada jaringan kabel FO. Kabel FO kemarin itu adalah fiber optik, yaitu digunakan untuk mengirim lasernya, mendeteksinya atau pengecekannya. Maka pada layar ini akan tampak grafis garis yang dimana terdapat kenaikan garis kecil yang menunjukkan bahwa terdapat join atau sambungan. Ya, itu di alat pendeteksi untuk kabel fiber optik mengetahui tracknya. Kemudian di peralatan ini juga ada beberapa parameter ya, ada beberapa parameter atau jangkauan yang kita ukur pada OTDR. Ini khusus OTDR. Ya, dimana apa itu beberapa parameter tersebut yang diukur di OTDR adalah salah satunya adalah jarak. Gunanya untuk mengetahui lokasi ya, lokasi suatu line, ujung, link atau patahan. Itu fungsinya. Kemudian loss, yaitu untuk masing-masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. Itu untuk mengetahui masing-masing splice total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. Kemudian atewasi ini dari serat dalam suatu link. Yang dari ini terdapat dari loss tadi, suatu link. Itu atewasi. Kemudian refleksi ya. Refleksi itu besar rektornya loss dari suatu event. Itu besar suatu kemungkinan ya ada gangguan dari suatu kejadian tersebut. Yaitu informasi mengenai redaman, syarat loss sambungan konektor dan lokasi gangguan serta loss antara dua titik dapat ditentukan dari monitor OTDR. OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari salah satu ujung ya. Itu fungsi dari OTDR tadi, yaitu memungkinkan sebuah link diukur dari salah satu ujung. Kemudian adalah OTP atau Optical Terminal Block. Nah, dimana juga di OTP ini adalah termination box yang berfungsi sebagai pendistribusian fiber seperti PDF yang menampung maksimum 72 core. Ya. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor. Itu di OTP ya, OTP Optical Terminal Block. Itu bisa menghubungkan kabel serat optik baik dari input maupun outdoor, yaitu dari masukan maupun keluar dari sebuah kabel tersebut, dan dapat dipasang di dinding maupun tiang. Itu kemudahannya atau keuntungan dari OTP ini, tidak mengganggu jalur yang lain, sehingga dapat bisa digunakan di berbagai, salah satunya adalah di pinggir jalan ya. Kabel di jaringan saja di 12 core maka akan masuk ke OTB 12 core dengan menggunakan konektor pigtail. Nah, itu konektor pigtail kemarin itu udah pernah kita jelaskan juga ya. Dalam OTP terdapat toleransi kabel sekitar 1,5 meter. Hal ini juga terjadi dalam penyambungan kabel thick joint. Konektor yang digunakan jenis peta terdiri atas dua perangkat, yaitu sebagai berikut. Nah, ini konektor ya, konektor yang digunakan jenis peta dari OTP Optical Terminal Block. Apa itu terminalnya atau konektornya?
digunakan jenis betanya, yaitu adalah perangkat pengiriman transmitter, yaitu perangkat untuk mengirim dan juga menerima, yaitu trans dan receive, kirim dan menerima. Itu adalah konektor yang digunakan jenis beta, terdiri dari dua perangkat, yaitu transfer dan terima. Kemudian selain itu di OTP juga terdapat alarm sebagai tanda apabila terjadi sesuatu yang lampunya URG, NURG, NUR, TTD dan lain-lain. Jika URG menyala, maka yang dimungkinkan terjadi gangguan di kota lain ATTD, dan NURG aman. Itu pendeteksi dari gangguan dari jaringan atau kabel fiber optik yang ini. Yang kemudian juga nomor 9 itu high distribution cabinet. Di high distribution cabinet adalah rak tempat terminal fiber optik. Ya, itu adalah rak dari terminal fiber optik. Ini gambarnya ya. Gambar dari OTP optical terminal block tadi. Ini dia. Kemudian distribusi ini adalah tempat rak ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tempat rak terminal fiber optik. Ya, biasanya terpasang di dalam dan di luar ruangan. Di sini terdapat kumpulan terminal kabel fiber optik dalam pengkoneksiannya. Itu dapat dipasang yang di luar maupun di dalam. Kemudian ini gambar dari ini tadi ya, high distribution cabinet tadi. Ini adalah tempat rak terminal fiber optik tadi. Ini dia. Mungkin Anda bisa melihat di gambar ini. Ini dia yang dinamakan rak. Kemudian di nomor 10 ya, join close. Join close ini merupakan sebuah box ya, atau daerah untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Sebagai teladan, jika ada kabel fiber optik putus lantaran terpotong atau terbakar pada kabel, terbakar pada kabel tersebut, disambung atau splitting, dari hasil splitting ditaruh di klosur. Ya, itu adalah sebuah box yang bisa menaruh hasil sambungan dari fiber optik atau FO. Untuk kapasitas klosur bar ini yaitu bervariasi ya. Kapasitas close ini bervariasi mulai dari close 6 core, close 12 core, close 24 core, close 48 core hingga close 256 core. Join close bisa berupa box tempat core FO. Ya, seperti yang jelaskan dari sini tadi ya. Itu sebagai box atau daerah untuk menaruh hasil sambungan FO. Yang disambung dengan splitting. Penyambungan kabel FO tidak bisa dipelintir seperti kabel maksudnya. Seperti kabel, tembaga join close adalah titik sambung dari fiber optik. Join close lain biasanya banyak digunakan di dalam tanah, tapi sering juga kita jumpai sambungan join close ini inline, itu di udara. Bukan hanya di darat aja ya kita temukan join close ini, karena bisa juga di udara sebagai penyaringan dalam jaringan. Itu untuk join close. Yang kemudian ini adalah wall mount. Wall mount ini adalah terminasi fiber optik yang menempel di dinding dan berfungsi sebagai tempat penyambungan atau terminal kabel fiber optik. Ini gambarnya.
word mount. Ingat-ingat ya untuk materi ini, semoga pada kuis atau tugas-tugas berikutnya Anda bisa mengerjakannya. Kemudian di nomor 12 ada fusion splicer. Fusion splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik ya. Yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca. Nah, fiber optik kan berbasis atau yang terbuat dari serat kaca yang halus ya, dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Itu untuk fusion splicer. Ya, juga sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Itu fungsi dari sinar laser tadi ya. Ada sesuatu yang putus atau terjadi dari kabel tersebut bisa memanasi juga, itu fungsinya. Dan kemudian adalah fiber atau penanganannya. Nah, ini gambar dari fusion splicer tadi ya. Ini gambar dari fusion splicernya. Bapak sampai jam berapa di sini, Pak? Sampai siang? Enggak, bentar lagi. Oh, gitu. Ya. Sekitar 10 menit lagi. Sekitar 10 menit lagi. Oh, nanti masuk kelas gitu. Iya. Yang kemudian nomor 13 itu stripper atau militer. Itu sama seperti kabel-kabel yang lain. Salah satunya seperti kabel koaksial untuk stripper atau miliar. Ini gambar untuk memotong ya, bisa untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ini sering digunakan di kabel UTP ya, memasang RJ45. Kemudian adalah cleaver. Cleaver ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Ini gambar. Kemudian di ini juga ada light score, yaitu dasarnya alat ini mempunyai fungsi untuk memperlihatkan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Contohnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end to end, di mana light score ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signal. Ini adalah beberapa peralatan penanganan jaringan fiber optik, ada 15. Nanti minggu depan kita akan membahas yang lainnya. Ini sebanyak 21 ya. Ini sampai 15. Sekian dan terima kasih dari penjelasan materi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengisi absen juga dan kuisnya, mengerjakannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.